Tetapi pertanyaan saya sebaliknya adalah, kalau hal si kecil mewujudkan izin rumah ibadah non-muslim saja tidak mampu Anda lakukan, tidak berani Anda lakukan, lantas apa yang bisa membuat saya yakin bahwa Anda dapat melakukan hal-hal yang lebih besar dari itu? Kalau hal sekecil izin rumah ibadah non-muslim saja tidak mampu Anda lakukan dalam track record kepemimpinan Anda sebagai seorang pelaksana negara misalkan. Saya sampai dengan detik ini tidak mengerti dan tidak paham dengan sebagian orang yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Lalu kemudian mereka pindah dukungan atau beralih dukungan ke Anies Baswedan hanya karena Anies dinilai oleh mereka selama menjabat sebagai Gubernur DKI, dia memberikan IMB gereja dan mengunjungi gereja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan hanya karena itulah mereka kemudian membangun narasi kalau Anies Baswedan bukanlah bapak politik identitas. Mereka kemudian mencuci tangannya Anies dan menyampaikan bahwa Anies Baswedan adalah bapak toleransi. Anies Baswedan adalah bapak pluralis dan sosok yang menurut mereka merangkul semua golongan. Bagi saya pribadi, apapun upaya dan berbagai cara yang mereka lakukan untuk mencuci muka atau tangannya Anies dari sematan bapak politik identitas itu tidak akan berhasil. Toh sebagian besar masyarakat Indonesia tetap kekeh mempertahankan untuk menyematkan Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia. Dan itu bukan tanpa alasan. Dan rekam jejak Anies sebagai bapak politik identitas itu tidak akan pernah hilang dari ingatan masyarakat Indonesia. Waktu itu Anies benar-benar memanfaatkan kelompok radikal dan begitu juga sebaliknya kelompok radikal membutuhkan Anies Baswedan. Dan kelompok radikal yang mendukung Anies itu ada banyak sekali. Ada yang dari FPI, HTI, NII, Wahabi, Salafi, mantan teroris, dan masih banyak yang lainnya lagi. Pokoknya, rata-rata mereka itu datang dari kelompok perusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu kali lagi, aneh saya melihat ada sekelompok orang yang beralih dukungan atau pindah dukungan dari Ganjar Pranowo ke Anies Baswedan hanya karena Anies memberikan IMB gereja dan mengunjungi gereja. Pertanyaannya adalah, apakah NKRI-nya seorang Anies, kebinekaannya seorang Anies, nasionalismenya seorang Anies itu hanya dilihat dan diukur dari dia memberikan IMB gereja? Apakah karena dia sudah memberikan IMB gereja, lantas kita langsung mencapnya sebagai sosok yang berbineka, nasionalis, dan pluralis? Kok segampang itu? Urusan bangsa ini bukan hanya pada urusan memerangi intoleransi, kemudian memberikan IMB gereja dan mengunjungi gereja saja, bos. Persoalan semacam itu hanyalah bagian dari komponen-komponen yang kecil saja. Tapi lebih dari itu, ada banyak persoalan bangsa yang jauh lebih kompleks, lebih luas lagi. Ada persoalan ekonomi, sosial politik, terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, mengentaskan kemiskinan, dan lain sebagainya. Tantangan bangsa ini semakin berat ke depannya. Bukan hanya kita menghadapi tantangan dari dalam negeri saja, tapi juga bangsa ini menghadapi tantangan dari luar negeri juga. Dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana menghadapi persoalan ekonomi dunia, masalah geopolitik, dan Indonesia yang hari ini berhadapan dengan negara-negara barat terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menghentikan ekspor bahan mentah Indonesia ke Eropa seperti nikel, kemudian membuat negara-negara Eropa marah. Apakah Anies dan pendukungnya sudah berpikir jauh sampai di situ? Ataukah mereka masih berkutat seputar gagasan ke narasi
narasi ke karya dan karya ke kata-kata saja ketika Anies berpidato, yang kemudian membingungkan orang. Apakah capres tipe model Anies ini bisa bekerja untuk menghadapi segala tantangan itu? Ataukah hanya modal bacot doang tanpa merealisasikan berbagai tantangan bangsa ini ke depan? Saya malah meragukan capres modal lip service ini bisa bekerja. Karena manusia yang satu itu bukan tipe eksekutor dan sama sekali tidak punya jiwa kerja. Yang ada hanyalah banyak omong tapi isinya angin. Saya setuju persoalan intoleransi harus diberantas. Saya setuju Anies berikan IMB gereja. Saya setuju Anies mengunjungi gereja di saat hari raya keagamaan. Tapi itu hanyalah bagian dari komponen yang kecil. Tapi masalah dan tantangan bangsa ini ke depan, saya 1000% yakin Anies itu tidak mampu bekerja dan menyelesaikannya. Lalu ada lagi yang bilang Anies sudah melakukan hal-hal yang kecil seperti memberikan izin membangun rumah ibadah agama-agama minoritas. Kalau capres yang lain belum melakukan atau bertindak dengan sesuatu yang kecil atau hal-hal yang kecil. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang besar yang kemudian menjadi pegangan mereka untuk yakin dan percaya bahwa capres yang lain juga akan sanggup melakukan hal-hal yang besar? Seperti yang mereka yakini hari ini bahwa Anies mampu melakukan hal-hal yang kecil seperti memberikan izin membangun rumah ibadah agama-agama minoritas di Jakarta, maka mereka yakin Anies mampu melakukan hal-hal yang besar demi perbaikan bangsa ini ke depannya. Dan jawaban dari saya begini, memangnya hanya Anies Baswedan saja yang sudah melakukan hal-hal yang kecil seperti berikan atau bagikan IMB untuk rumah-rumah ibadah agama-agama minoritas yang selama ini kalian banggakan? Capres lain juga sudah melakukan hal-hal kecil. Ganjar misalnya, selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sudah banyak kebijakan-kebijakannya yang sangat toleransi. Ganjar ketika berbicara di hadapan para ASN di Pemprov Jawa Tengah mengancam akan memecat para ASN apabila mereka kedapatan terafiliasi atau bergabung dengan ormas radikal intoleran seperti FPI, HTI, NII, PKI, Komunis, Khilafah, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya ASN, para kepala sekolah apabila kedapatan bergabung dengan ormas-ormas radikal tersebut, maka konsekuensinya dipecat dari kepala sekolah. Ganjar juga selama ini sering mengunjungi rumah-rumah ibadah umat minoritas, memantau kesiapan rumah ibadah agama-agama minoritas dalam menyambut hari rayanya, ikut mengucapkan selamat kepada umat agama lain ketika merayakan hari besar agamanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya Anies saja yang membuat kebijakan toleransi kepada umat agama minoritas, tapi juga Ganjar Pranowo. Tapi di mata saya, baik Anies maupun Ganjar itu tetap beda dalam hal toleransi, bos. Ganjar tidak pernah memainkan politik identitas, apalagi membiarkan politik identitas itu terjadi ketika dia maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Dan ketika terpilih, dia bertindak dan membuat kebijakan yang toleransi itu sangat natural atau alamiah sekali, tanpa settingan. Tapi sebaliknya Anies yang punya track record sebagai bapak politik identitas, ketika dia bertindak toleransi, sangat kental sekali dengan drama settingan, sangat kental dengan kemunafikannya, sangat kental cara dia cuci tangan dari sematan bapak politik identitas Indonesia. Dan satu lagi untuk para pendukung Anies Baswedan. Anies itu didukung oleh kelompok radikal seperti HTI, FPI, NII, Khilafah, mantan teroris. Itu fakta. Jadi, semisalnya Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, maka kelompok ini akan berkuasa kembali dan akan melakukan tindakan intoleran lagi. Dan saya yakin para pelakunya tidak mungkin di bawah pemerintahan Anies, mereka akan tersentuh hukum. Misalnya nih, Rizik Syihab bertindak intoleran. Apakah Rizik akan diproses hukum di era Presiden Anies? Rasanya tidak mungkin, karena biar bagaimanapun Anies pasti akan membelanya, karena sebagai bentuk balas jasa politik
Rizik Syihab yang sudah mengerahkan anggota Laskar Kadrunnya dan para petinggi petamburannya untuk mendukung Wan Toa, Wan Abut, Anies Baswedan. Nah, bagaimana dengan sikap pendukung Anies akan segala kemungkinan-kemungkinan seperti itu kelak terjadi jika Anies Edan benaran terpilih jadi presiden? Silakan kalian jawab, saya tunggu. Sekian.